kasasinya ditolak Mahkamah Agung, Buniyani mengaku harus menerima putusan hukuman 18 bulan penjara. Buniyani menjadi terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buniyani masih menunggu surat salinan putusan tersebut. Meski menerima putusan tersebut, Buniyani tetap membantah, mengedit dan mengunggah video yang berisi ucapan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tentang surat Al-Maidah. Ini jadi suatu tidak. Ada satu hikmah yang mesti diambil Ridho sehingga ke depan dia bisa lebih tough, lebih kuat menghadapi memang godaan di luar. Amin. Yang memang luar biasa ya. Haru dan bahagia. Inilah yang dirasakan Raja Dangdut Rhoma Irama saat menjemput Ridho Rhoma yang terbebas dari tahanan atas kasus narkoba yang menjeratnya di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu siang. Ridho Rhoma mengakhiri masa hukuman 2 bulan lebih cepat karena memenuhi kriteria untuk mendapatkan cuti bersyarat. Terdakwa Roro Fitria binti Suprapto dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah tetap ditahan denda sebesar 1 miliar rupiah jika tidak. Roro Fitria menangis histeris saat keluar dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Roro Fitria 5 tahun penjara. Roro Fitria terbukti melakukan tindak pidana atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 2,4 gram. Roro ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada 14 Februari 2018 lalu. Manapun saya harus tegar, saya harus bisa menelaah, menerima apapun keputusan yang hari ini diberikan oleh majelis hakim, meskipun saya rasa tidak adil dan banyak sahabat-sahabat juga mengumumkan tidak adil. Mantan Ketua Umum P3 ini bebas setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding Romi dengan mengurangi hukumannya dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Sebelumnya Romi tersangkut dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada Maret tahun lalu. Ia diciduk dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Ia pun divonis terbukti menerima suap 255 juta rupiah dari Haris Hasanuddin dan M. Muafak Wirahadi sebesar 91,4 juta rupiah. Meski Romi bebas, KPK telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait banding atas putusan pemotongan masa tahanan Romi. Kini kasasi itu tengah diproses di Mahkamah Agung. Suasana penyambutan Bahar bin Smith yang bebas dari tahanan lapas. Di sepanjang perjalanan menuju pondok pesantren Tajul Alawin, Kemang, Bogor, Jawa Barat, ratusan pendukung Bahar berkumpul dan teriakan dukungan. Ironisnya, dukungan para santri dan pendukung Bahar ini tidak mengindahkan protokol kesehatan dan anjuran jaga jarak.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mendatangi Balai Permasyarakatan Kelas 1 Bandung Kamis pagi untuk mengurus administrasi. Nazarudin sebelumnya telah menghirup udara bebas setelah keluar lapas Sukamiskin sejak Juni lalu karena memperoleh cuti selama 2 bulan. Selama menjalani bimbingan, selalu komunikasi dengan PK, dimanapun keberadaan yang bersangkutan, saya selaku di pemasyarakatannya mengetahui secara pasti. Saya hari ini akan menyerahkan surat selesai menjalani masa CMB-nya. Usai bebas, Nazarudin mengatakan tidak akan kembali ke dunia politik. Saya lebih fokus gimana mengejar akhirat. Kalau soal di dunia, biar Allah yang atur. Yang penting saya fokus saja untuk mengejar akhirat ke depan, gimana bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren. Fokusnya akan ke depan saya lakukan. Masuk ke politik lagi nggak? Ya, biar itu Allah aja yang atur jalanannya, yang pasti saya akan fokus kepada akhirat. Nazarudin yang mendekam di penjara sejak 2011 silam seharusnya bebas tahun 2024. Dirinya bebas lebih cepat karena memperoleh sejumlah remisi. Di antaranya remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus, remisi Desawarsa tahun 2015, dan remisi tambahan donor darah. Nazarudin juga mendapat potongan hukuman karena menjadi justice collaborator. Nazarudin divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet serta kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total hukuman 13 tahun penjara. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazarudin divonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, Nazarudin divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Putusan kasasi kasus suap proyek PLTU Riau I itu mengurangi masa hukuman mantan sekjen Partai Golkar. Majelis Hakim yang dipimpin Suhadi dalam putusannya menyebut Idrus Marham melanggar Undang-Undang Tipikor karena menerima hadiah terkait proyek PLTU Riau I. Tapi Majelis Hakim juga berpendapat Idrus Marham bukan unsur penentu yang berwenang mengambil putusan proyek tersebut. Alasan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dengan alasan bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan terdakwa Idrus Marham yang telah memenuhi semua unsur delik pasal 11. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan kedua sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan Yudek Fakti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Idrus Marham masih perlu diperbaiki. Mengenai lamanya pidana penjara dengan pertimbangan terdakwa menggunakan pengaruh kekuasaannya ikut serta secara tidak langsung menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan kepentingan terdakwa. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung ini menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta subsidiar 3 bulan. Pemberian gerasi kepada terpidana korupsi Anas Ma'mun menuai kritik. DPR pun sempat menanyakan pemberian gerasi kepada Anas Ma'mun kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kemenkumham. Menkumham Yasona Lawli memastikan pemberian gerasi tersebut murni atas asas kemanusiaan. Bahkan Yasona menyebut banyak yang mengajukan gerasi kepada Presiden, namun tidak semua yang disetujui oleh Presiden. Itu kan alasan kemanusiaan. Kan baru sudah 5 tahun ini belum pernah Presiden mengeluarkan satu remisi kalau tidak alasan gerasi. Coba bayangkan sudah ini tahun ke-6 lah Bapak Presiden. Banyak banget, hampir semua. Pokoknya hampir semua yang ada di dalam mengajukan. Iya, tapi tidak dikasih gitu, ya. Gerasi terhadap Anas Ma'mun diberikan melalui keputusan Presiden nomor 23 GE tahun 2019 tentang pemberian gerasi.
Mantan Gubernur Riau tersebut dikurangi 1 tahun dari pidana 7 tahun yang dijalani atas korupsi alih fungsi lahan. Dengan adanya gerasi ini, Anas yang kini ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung diprediksi akan bebas pada 3 Oktober 2020 tahun depan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memberikan gerasi. KPK pun mengungkapkan masih ada penyelidikan dari kasus yang melibatkan Anas Ma'mun. Terus terang, kasus yang melibatkan Pak Anas Ma'mun itu juga sebagian masih dalam penyidikan KPK. Seperti korporasinya kan yang memanfaatkan itu kayak Duta Palma itu sedang dalam proses. Jadi kami kaget juga beliau. Berharap kalaupun beliau sudah di luar, akan kooperatif terus untuk menindaklanjuti kasus yang berhubungan dengan diri beliau. Kasus yang menyeret Anas Ma'mun bermula saat KPK menangkap politikus Golkar itu dalam operasi tangkap tangan pada 25 September 2014. Usai gelar perkara, KPK menetapkan Ketua DPD Golkar Riau itu menjadi tersangka penerima suap 2 miliar rupiah terkait proses alih fungsi 140 hektar lahan kebun sawit di Kabupaten Kuantang, Singingi, Provinsi Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kasus korupsi alat kesehatan divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Siti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2005. Majelis Hakim menyatakan Siti terbukti menyalahgunakan kewenangannya selaku Menteri Kesehatan dan pengguna anggaran untuk mengantisipasi kejadian luar biasa. Siti juga terbukti menerima suap sebesar 1,9 miliar rupiah. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Artis Vanessa Angel keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Vanessa yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika mendapatkan asimilasi COVID-19. Hal tersebut atas dasar Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 tentang hak interaksi bagi narapidana dan anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Meski demikian, Vanessa tetap menjadi tahanan rumah. Selama menjadi tahanan rumah, Vanessa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran. Bila melanggar asimilasi tersebut akan dicabut. Sementara Vanessa Angel akan mendapatkan bebas murni pada tanggal 17 Januari 2021 mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.